Selamat Paskah, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali walau hanya melalui virtual saja. Saya tidak tahu bagaimana saudara merayakan Paskah pada minggu yang lalu. Tentu karena adanya pandemik dan keterbatasan prokes, tentu tidak semeriah tahun-tahun yang lalu. Namun demikian saudara sekalian, itu tidak jadi masalah, asalkan kita tahu bagaimana selanjutnya supaya Paskah atau kebangkitan Kristus tidak sia-sia di dalam hidup dan pelayanan kita. Nah, kita akan belajar dari satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus berkata di sini bahwa kasih karunia yang diberikan kepadanya oleh Tuhan tidak sia-sia. Bagaimana supaya kasih karunia itu tidak sia-sia, dan apakah kasih karunia itu? Nah, saudara sekalian, Paulus dia berkata, kasih karunia yang diberikan kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Saudara sekalian, bagaimana supaya Paskah itu tidak sia-sia? Ada dua hal yang kita perlu pelajari dari pernyataan Paulus. Dia mengatakan, aku bekerja lebih keras. Saya mau tekankan di sini bahwa bekerja lebih keras itu bukan menjadi pendeta atau penginjil atau misioneri atau pekerja lainnya. Bekerja lebih keras adalah suatu usaha, suatu pelayanan yang kita lakukan demi Tuhan. Sebagaimana yang Paulus katakan, itu adalah tujuan daripada hidupnya. Kita lihat dari surat Filipi 1 ayat yang ke-20 dan 21, dua ayat yang sangat terkenal dan saya percaya saudara juga sudah tahu. Dia berkata begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidup tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini tekad Paulus, prinsip daripada Paulus, saudara sekalian. Mengapa demikian? Nah, kita akan belajar dua hal. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26. Kisah Rasul pasal 26 dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan di sini. Dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dari tugas dan imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang mengatakan kepada aku dengan bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat padaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dan bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka terbalik dan dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga ini tidak pernah aku tidak taat. Saudara sekalian,
Paulus dia berkata, karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Mengapa dia bekerja lebih keras daripada orang lain? Sekali lagi saya katakan, supaya kebangkitan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Tidak hanya dirayakan, tapi bagaimana spirit, semangat daripada pasca itu, kebangkitan itu tidak sia-sia. Saudara sekalian, mengapa Paulus mau bekerja lebih keras daripada yang lain? Yang pertama adalah sebagai tanda ucapan syukur kita, syukur Paulus kepada Tuhan. Ya. Dia katakan dari kesaksiannya di hadapan Agripa, dia mengatakan dalam perjalanan ke Damsyik, lalu dia bertemu dengan Tuhan, dia jatuh, dan saudara sekalian ingat, kalau Tuhan mau ketok kepala Paulus pada waktu itu, langsung pecah bisa saja. Tapi Tuhan tidak lakukan. Nah, disitulah Paulus merasakan akan kasih karunia Tuhan. Yang begitu melawan Tuhan, menganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan tidak membinasakannya. Dia adalah orang berdosa sebagaimana yang dia tulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Dari semua orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Nah, saudara sekalian, adakah di antara kita di sini yang berkata, aku yang paling berdosa? Tentu kita tunjuk orang lain, bukan tunjuk diri kita. Tapi Paulus lain. Dan dari semua orang, akulah yang paling berdosa. Namun demikian, sekalipun aku orang berdosa, aku tidak dihukum Tuhan. Harusnya dia mati, tetapi Tuhan mengampuninya dan menyelamatkannya. Saudara sekalian, saya tidak tahu, saudara punya pengalaman hampir mati tidak? Saya sendiri punya pengalaman 2 kali hampir mati karena sakit pendarahan. Dan yang kedua saya ceritakan saja, saya masuk rumah sakit, dijaga oleh istri, lalu datang anak saya yang kedua namanya Nathan datang menengok. Itu jam 7 malam, jam 8 malam anak saya pulang. Nah, waktu dia pulang saudara sekalian, saya bangun dari tempat tidur dan akan ke toilet. Namun apa yang terjadi saudara sekalian? Dalam perjalanan ke toilet saya jatuh terbanting. Dan istri saya yang ada pada waktu itu berteriak minta tolong kepada para perawat. Lalu saya diangkat, dibangunkan, kepala saya diturunkan. Karena apa? Karena tekanan darah saya begitu merosot sekali. Karena begitu gawat, lalu istri saya memanggil semua anak-anak datang untuk melihat saya karena dipikirnya ini sudah hampir Tuhan panggil. Namun puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya bisa hidup sampai sekarang ini. Saudara sekalian, jikalau kita pernah mengalami keadaan yang demikian, mungkin kita baru bisa mengucap syukur. Namun sekalipun tidak demikian, kita tahu upah dosa adalah maut. Karena dosa kita, maka kita akan menghadapi maut, akan binasa selama-lamanya di dalam api neraka, saudara sekalian. Tapi karena kebaikan dan kasih Tuhan, kita diampuni, kita diselamatkan, kita oleh Roh Kudus diinsafkan dosa kita, lalu kita percaya kepadanya. Saudara sekalian, hanya orang yang mengalami kasih Tuhan ini, yang harusnya binasa tapi diselamatkan, barulah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya harap kita semua, sekalipun tidak pernah punya pengalaman hampir mati, tapi kita semua yang percaya Yesus adalah ditebus oleh kematian Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus itu diteguhkan dengan kebangkitannya. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kematian Yesus tidak ada gunanya. Tapi Allah membangkitkan, Yesus menyatakan Allah Bapa menerima pengorbanan Yesus Kristus. Saudara sekalian, bagaimana supaya pasca kebangkitan Tuhan tidak sia-sia? Kita harus bekerja keras. Bekerja keras, saudara sekalian. Mengapa bekerja keras? Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Karena yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita bekerja keras? Karena kita mempunyai tugas. Kalau saya katakan, kita mempunyai hutang. Siapa di antara saudara sini yang tidak pernah berhutang? Apakah sekarang masih ada hutang? Saudara ada hutang, mau bayar atau tidak? Saudara sekalian, kita semua ini mempunyai hutang. Hutang apa, saudara sekalian?
Kita semua itu mempunyai hutang jiwa-jiwa. Sebagaimana Paulus tidak dihukum Tuhan, tidak dibinasakan Tuhan, diselamatkan Tuhan, diampuni itu untuk apa? Untuk diutus. Tuhan katakan begini, aku akan mengasingkan engkau dan bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Roma 26 ayat 18. Terus sekalian, mengapa kita masih ada di dalam dunia ini? Karena Tuhan tahu kita masih ada hutang yang harus dibayar. Hutang apa, saudara sekalian? Adalah hutang untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, saya besar di Makassar dan saya melayani selama 10 tahun di Makassar. Lalu Tuhan berikan kesempatan untuk saya pergi sekolah ke Amerika tahun 1985. Setelah saya tamat tahun 87, hampir tiap tahun saya pulang cuti ke Indonesia dan khotbah di gereja-gereja Tionghoa yang besar. Sampai satu hari di Los Angeles tahun 2002, saudara sekalian, ada beberapa teman pendeta ajak saya untuk bikin suatu organisasi misi. Dan saya tanya, untuk apa nih? Mereka mengatakan, oh, kita akan mengutus seorang misioner Indonesia ke Timur Tengah. Pada waktu itu, Tuhan menegur saya. Ke Timur Tengah untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita panggil sepupu kita yang di Timur Tengah. Pada waktu itulah Tuhan menegur saya. Berkata kepada saya, Bob, kamu besar di Makassar. Kamu melayani di Makassar lebih 10 tahun. Tapi kamu sama sekali tidak menjangkau saudara sepupu kita orang Bugis Makassar di sana. Tiap tahun gerejamu mengadakan camp retreat di kota Malino. Setelah camp retreat, kamu ke pasar, beli markisa, beli tenteng kacang, lalu pulang. Sedikit pun engkau tidak terbeban untuk menjangkau sepupumu orang Bugis dan Makassar. Oh saudara sekalian, saya tertegur di sana. Nah, mulai tahun 2002, saya mulai banting setir, saya bertobat. Sebelumnya saya hanya khotbah di gereja Tionghoa yang besar-besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Tapi sejak tahun itu saya berubah. Saya mencari gereja-gereja Indonesia yang kecil. Dan puji Tuhan, gereja Agape yang dibentuk pada tahun 2005 yang lalu, sejak tahun 2009 yang lalu kami mulai merintis di Indonesia. Syukur kepada Tuhan, sekarang kami sudah ada 16 jemaat di Indonesia, termasuk ada 3 di Sorong. Puji Tuhan. Terus sekalian, sampai sekarang ini sekalipun saya sudah pensiun, tapi saya tetap melakukan perintisan. Apa sebabnya? Karena merasa berhutang kepada Indonesia. Merasa berhutang kepada saudara yang belum kenal Yesus Kristus. Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan, perayaan Paskah, akan sia-sia jikalau kita do nothing. Tapi Paulus berkata, karena kasih karunia Allah dia ada sebagaimana dia ada, maka dia bekerja lebih keras. Demikian juga hendaknya kita bekerja lebih keras. Tahun 2019 yang lalu, saya sempat ke Nabire, ke Merauke, dan ke Jayapura. Di situ saya berbicara kepada saudara di beberapa gereja. Saya berkata kepada mereka begini, saudara, kita jangan menunggu para misioneri datang ke Papua. Kita jangan menunggu para misioneri dari Jakarta datang ke Papua. Tapi kita sendiri bisa memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita di Papua. Lihat Tuhan Yesus ketika dia menjangkau
wanita Samaria. Dia jalan kaki, saudara sekalian. Jalan kaki, tidak pakai motor, tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat. Jalan kaki, saudara sekalian. Jadi saya beritahu kepada saudara yang di Nabire, di Merauke, dan di Jayapura. Saudara juga di sini bisa memberitakan Injil dengan berjalan kaki. Maukah saudara? Dan saya juga berkata hari ini kepada saudara yang di Sorong. Saudara, jikalau kita mau kebangkitan Tuhan, hari Paskah tidak menjadi sia-sia. Mari kita bersama-sama melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Paulus dia berkata, kepada penglihatan surgawi ini, aku tidak bisa tidak tahan. Saudara sekalian, Natal akan tidak sia-sia, Paskah tidak akan sia-sia. Jikalau kita mau seperti Paulus yang diutus. Dan saudara jangan berkata, saya bukan pendeta, saya bukan miseri, bukan siapa-siapa. Saudara sekalian, siapakah saudara? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dan 21. Siapakah saudara? Dan ini banyak dilupakan oleh orang Kristen, banyak dilupakan oleh pendeta, dan tidak dikhotbahkan di gereja. Hari ini saya khotbahkan kepada saudara, supaya saudara tahu siapakah saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dan 21. 2 Korintus 5, 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Terus ini pesan untuk saudara hari ini. Dari Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Anda adalah utusan Kristus. Maukah kebangkitan Tuhan tidak sia-sia? Mari saudara sekalian, kita bekerja lebih keras daripada yang lain. Dengan demikian, Paskah kebangkitan Tuhan mempunyai makna. Tuhan memberkati. Amin.